Dahulu kala di sebuah timur Pulau Jawa, hiduplah 3 kerajaan yang berdiri berdampingan dengan damai dan tentram. Kerajaan Daha yang masyhur, kerajaan Kahuripan yang sejahtera, dan kerajaan Gagelang yang makmur. Ketiga raka tersebut bersahabat sejak dahulu. Bahkan kedua di antaranya, yaitu Raja Daha dan Raja Kahuripan, berencana menikahkan putra-putri mereka. Raja Daha memiliki 2 orang putri yang cantik jelita, yaitu Putri Galuh Chandra Kirana yang anggun dan rendah hati, serta Putri Galuh Ajeng yang selalu iri hati. Sementara itu, Raja Kahuripan dikaruniai seorang putra mahkota yang akan mewarisi tahta, yaitu pangeran yang gagah perkasa, Raden Inu Kertapati. Dia adalah pangeran yang akan dijodohkan dengan salah satu putri Raja Daha yang tiada lain tiada bukan, yaitu Putri Galuh Chandra Kirana yang memang sebelumnya sudah dipertemukan sejak keduanya masih kecil. Suatu hari, sekelompok prajurit diperintahkan oleh kerajaan Kahuripan untuk membawa perhiasan sebagai tanda pernikahan ke kerajaan. Namun di tengah perjalanan menuju kerajaan Daha, sekelompok prajurit dihadang oleh seorang perampok. Serahkan barang bawaan kalian jika tidak ingin ada pertumpahan darah di sini. Untuk apa kami menyerahkan barang bawaan kami jika hanya dengan pedang ini saja kamu sudah kalah? Baiklah, jika itu yang kamu mau. Maka jangan salahkan aku jika ada pertumpahan darah di sini. Kami mengakui kekalahan kami. Saya Panji Semirang. Saya akan mengembalikan barang bawaan kalian jika Raden Inu Kertapati sendiri yang memintanya. Saya utus salah satu dari kalian untuk menyampaikannya. Setelah itu, prajurit itu pun bertemu dengan Raden Inu Kertapati dan menyampaikan maksudnya. Setelah mendengarkan dengan seksama, Raden Inu Kertapati langsung pergi menemui Panji Semirang. Ia sempat dihadang oleh prajurit Panji Semirang, namun akhirnya ia berhasil lolos. Panji Semirang pun bernegosiasi sampai akhirnya Raden Inu berhasil mendapatkan perhiasannya kembali. Waktu itu Paduka Liku berniat jahat dan memasukkan racun ke dalam air yang diberikan untuk ratu. Lalu Paduka Liku menyuruh Chandra Kirana untuk memberikan air tersebut kepada ratu yang sedang sakit. Ini obatnya ya, Anda. Galuh Ajeng, bangunkan Ibunda Ratu. Baik, Ayahanda. Ibunda Ratu, bangunlah. Ada obat untuknya. Saat ratu minum air tersebut, tiba-tiba ia jatuh begitu saja dan ratu meninggal dunia dengan sekejap. Ibunda. Ratu. Ibunda. Ibunda. Ada apa ya? Apa yang terjadi dengan Ibunda? Apa yang kau berikan pada istriku? Tidak. Akhirnya dirimu telah mati, Ratu. Akhirnya aku dan Galuh Ajeng akan bahagia dan menguasai kerajaan ini. Dari mana kamu mendapatkan ini? Ada apa ini? Ada apa? Cepat katakan, dari mana kamu mendapatkan ini? Aku mendapatkan itu dari Paduka Liku, Ayah. Maksud kamu apa menuduh diriku, sedangkan aku tidak tahu apa-apa? Apa maksudmu menuduh ibuku Chandra Kirana? Memang benar ibumu yang melakukan Galuh Ajeng. Jangan menyalahkan ibuku. Ibuku tidak salah. Ibuku tidak tahu apa-apa. Kamu lebih percaya siapa, Kakanda? Jelas-jelas dia yang membawa minuman itu. Salah. Pergi kamu dari kerajaan ini. Raja pun marah dan mengusir Chandra Kirana. Namun Mahadewi dengan sigap melindungi Chandra Kirana dan membawa Chandra Kirana pergi dari kerajaan. Ayo kita pergi. Raden Inu Kertapati, kami menghormati kedatangan Anda. Tetapi kami tidak bisa mengabulkan permintaan Anda karena Galuh Chandra Kirana sudah lama meninggalkan kerajaan ini. Yang sampai saat ini kami belum bisa menemukan keberadaannya. Tapi karena janji yang telah kami buat dengan kerajaan Kahuripan, saya harap pernikahan ini harus tetap dilaksanakan. Namun dengan mempelai wanita yang berbeda. Apakah Anda setuju? Apa? Galuh Chandra Kirana tidak ada. Jika saya menolaknya, pasti dua kerajaan ini akan renggang. Baiklah, saya setuju dengan pernikahan ini, Baginda Raja. Hamba bersedia untuk meminang putri Anda, yaitu Galuh Ajeng.
Lah, kalau begitu kita laksanakan upacara pernikahan hari ini juga. Pengawal, siapkan. Akhirnya Raden Inukertapati, kamu akan menjadi milikku karena kamu memang untukku sejak dulu. Pesta pernikahan pun dilaksanakan. Saya duduk berdampingan dengan Galuh Ajeng. Tetapi entah kenapa saya merasa tak nyaman dengan situasi Tengah ini. berlangsung pesta pernikahan, tiba-tiba kobaran api akan melahap semua orang yang berada di ruangan pesta. Setelah meninggalkan kerajaan Daha, Raden Inukertapati langsung pergi menuju hutan Asmarantaka, menemui Panji Semirang yang ia yakini sebagai Galuh Chandra Kirana yang sedang menyamar. Galuh Chandra Kirana, mengapa dia tidak ada di sini? Mungkin maksud Anda Panji Semirang. Dia sudah meninggalkan tempat ini. Saat ini tidak ada satu orang pun yang mengetahui keadaannya. Apa? Tidak mungkin. Saya pasti akan menemukan keberadaannya. Saya bersumpah. Hari demi hari, tahun demi tahun pun berlalu. Tidak terasa Raden Inukertapati telah mencari keberadaan Galuh Chandra Kirana selama lebih dari 3 tahun lamanya. Namun belum juga menemukan jejaknya. Setelah sekian lama, akhirnya saya benar-benar rela dengan apa yang telah terjadi dengan jalan kehidupan saya. Saya sangat bersyukur dengan kehidupan saya saat ini karena tidak ada seorang pun yang tahu bahwa saya adalah putri raja. Bahkan saya telah melakukan pencapaian baru. Saya diundang untuk menjamu tamu di kerajaan Gegelang. Ini adalah kesempatan saya untuk menunjukkan jati diri saya. Tetapi saya tidak menyangka bahwa saya akan bertemu lagi dengan orang yang telah membuat hati saya sakit, yaitu Raden Inukertapati. Galuh Chandra Kirana, saya tahu itu kamu. Saya mohon, kamu jangan tinggalkan saya lagi. Siapa Galuh Chandra Kirana? Saya bukan dirinya, saya telah mati. Dia telah mati di tempat saat Raden Inukertapati dengan Galuh Ajeng melangsungkan pernikahan. Galuh Chandra Kirana, maaf. Kali ini saya tidak akan terprovokasi oleh ucapan Anda. Andai Anda tahu betapa penderitanya saya mencari Anda kemana-mana. 3 tahun lamanya. Saya akan menyampaikan fakta bahwa saya tidak melangsungkan pernikahan dengan Galuh Ajeng. Tuhan pun tidak setuju dengan pernikahan ini karena saya diciptakan untuk menjadi kekasih Anda. Perasaan cinta saya kepada Anda tidak akan pernah berkurang. Sampai kapanpun akan selalu ada. Saya mohon, kembalilah kepada saya. Tidak bisa. Rasa sakit saya tidak bisa terobati. Kamu tahu, mendengar kamu ingin menikah dengan Galuh Ajeng, betapa terhitung hati saya. Apa kau bisa membayar? Saya mohon Galuh Chandra Kirana, percayalah, jikalau kita bersama, tidak ada seorang pun yang memisahkan kita. Mari kita bersama-sama hingga maut memisahkan kita. Apa yang kamu katakan itu benar. Baiklah, saya akan kembali bersama. Saya ingin kita bisa seperti dulu. Baiklah, maafkan hamba yang bersalah. Raden Inukertapati dan Galuh Chandra Kirana akhirnya hidup bahagia selamanya. Di sisi lain, unsur ekstrinsik hikayat Panji Semirang mencakup nilai-nilai sosial dan budaya yang tercermin dalam cerita. Budaya hikayat Panji Semirang, budaya perjodohan yang masih berlaku terlihat dari kisah asmara Raden Inu dan Chandra Kirana yang berawal dari perjodohan. Nilai sosial hikayat Panji Semirang, kesetiaan para pengiring untuk selalu berada di samping dan membantu Chandra Kirana. Panji Semirang memberikan kesimpulan yang kuat mengenai pentingnya ketabahan, kesetiaan, dan nilai hubungan keluarga dalam menghadapi berbagai rintangan kehidupan. Apa? Berikan obat ini. Kami menghormati Tidak mungkin. Wah.